Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kita masih dapat melangkahkan kaki, menginginkan tangan untuk menghadiri ibadah salat Jumat kita pada siang hari ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini adalah hari Jumat yang bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1447 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 31 Oktober 2025 Miladiyah. Waktu salat Jumat kita pada siang hari ini adalah pada pukul 11:48 waktu Indonesia Barat. Terima kasih kepada para hadirin yang telah memilih Masjid Baitur Rahman Bangraya sebagai tempat kita salat Jumat pada siang hari ini. Semoga kebersamaan kita menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin." Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, serta tidak takut kepada siapapun kecuali Allah. Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan yang mendapatkan petunjuk. Quran Surat At-Taubah ayat 18. Kepada para hadirin yang masih berada di luar, kami menghimbau untuk meninggalkan aktivitasnya guna memenuhi panggilan Allah sebagaimana tertera dalam firman-Nya surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru kepada kalian untuk menghadiri salat pada hari Jumat, maka segeralah kalian ingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Selanjutnya izinkan kami untuk melaporkan keadaan keuangan Masjid Baitur Rahman Bangraya periode tanggal 24 sampai 31 Oktober 2025. Adapun yang pertama adalah laporan keuangan rutin Yang pertama adalah laporan keuangan rutin saldo awal sebesar Rp623.000, penerimaan dari infak Jumat pekan lalu sebesar Rp4.487.000, pinbook kas sosial sebesar Rp2 juta, dari HM Firyadi Johan untuk korban kebakaran sebesar Rp1 juta, jumlah penerimaan Rp7.487.000. Saldo kas pekan lalu sebesar Rp8.110.000. Adapun untuk pengeluaran biaya peribadatan sebesar Rp1.600.000, kebersihan sebesar Rp400.000, Save Pak sebesar Rp200.000, Save Peduli Sosial sebesar Rp250.000, Save untuk Palestina sebesar Rp200.000, Kafala 4 imam sebesar Rp4 juta, Save rekening BSI sebesar Rp1 juta, jumlah pengeluaran Rp7.650.000. Saldo kas tersisa sebesar Rp460.000. Adapun berikutnya adalah laporan keuangan pembangunan. Saldo awal sebesar Rp16.011.442. Penerimaan dari Abdullah Hasanul sebesar Rp50.000, dari Eko Jaya Margono sebesar Rp300.000, dari Ibu Mulyasari sebesar Rp50.000, dari keluarga Febriansah bin Haji Firyadi Johan untuk almarhumah Murtini binti Haji Ciaba, untuk Hayyuhan bin Cidun, untuk Hajjah Nurani binti Yakob, untuk Haji Ciaba bin Dun, untuk Hajjah Sulina binti Ranalif sebesar Rp10 juta, dari Ibu Khairun Nisa Febria untuk makan gratis sebesar Rp100.000, dari Kris BSI sebesar Rp100.000, dari Kris BRI sebesar Rp14.250, dari Kris BNI sebesar Rp298.104,
Dari Merchant BCL sebesar Rp56.000. Dari hamba Allah HDH sebesar Rp250.000. Dari Dr. Andes Safri Nurdin sebesar Rp500.000. Pinbook X Berkah Jumat sebesar Rp2.319.500. Jumlah penerimaan Rp14.037.854. Saldo pekan lalu sebesar Rp30.049.296. Adapun untuk pengeluaran upah tukang sebesar Rp8.700.000, beli wingpad sebesar Rp120.000, talangan nasi bungkus Berkah Jumat sebesar Rp2.619.000, jumlah pengeluaran Rp11.439.500. Saldo kas tersisa sebesar Rp18.609.796. Kami juga mengumumkan bahwasanya baru saja diterima dari keluarga almarhum Bapak Rozi Dahlan sebesar Rp10 juta. Kemudian hadirin, pembangunan masjid sudah masuk ke tahap pengerjaan lantai 3. Masih dibutuhkan dana kurang lebih sekitar 301 juta dengan perincian terawang, jendela dan pintu utama lantai 3 sebesar Rp121 juta. Untuk kanopi sebesar Rp30 juta. 4 unit pintu utama replika Masjid Nabawi sebesar Rp150 juta. Kita mendoakan bagi yang telah berinfak untuk pembangunan Masjid Baitur Rahman Bang Raya, baik tunai, kris, transfer, kota amal, sedekah subuh, sedekah berkah Jumat dan makan gratis. Semoga rezekinya semakin banyak, diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat jasmani dan rohani. Jika ada yang mempunyai hutang segera terbayarkan, bagi yang sedang sakit disembuhkan penyakitnya, bagi yang ada masalah dihilangkan masalahnya, bagi yang belum mendapatkan jodoh agar dipercepat jodohnya, bagi yang sedang mencari pekerjaan agar diberikan pekerjaan yang layak, bagi yang sedang ujian agar sukses, dan yang telah wafat semoga Allah SWT lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Juga kita berdoa untuk saudara kita warga Palestina agar mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah SWT. Ala hazin niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ashabihi ajma'in wattabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin thumma ila jami' ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wa mu'minin wa mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatizatina wa liman ahsana ilaina wa liman jatama'na hahuna bisababihi wa li ajlihi wa nawayna bihazihil fatiha ay yashfiyallahu ta'ala kulla marid wa ay yusahhila umural mubtalain wa ay yunassirallahu ikhwanana al-mujahidina fi Palestin wa ay yuthabbitahum wa yansuruhum ala a'daihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kami juga mengumumkan bahwasanya pada hari Ahad tanggal 9 November 2025 pada pukul 6 pagi bertepat di halaman Monpera Masjid Agung, insyaallah akan diadakan aksi bela Palestina yang akan dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan, juga Wali Kota Palembang dan Opik Tumbuh Hati. Mohon kehadiran para jemaah beserta teman-temannya. Kami ulangi bahwasanya pada tanggal 9 November 2025 yaitu pada hari Ahad mulai pukul 6 pagi bertempat di halaman Monpera Masjid Agung, insyaallah akan diadakan aksi bela Palestina yang akan juga dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan, Wali Kota Palembang dan Opik Tumbuh Hati. Kemudian kami juga informasikan bahwasanya kami sudah melaksanakan kegiatan makan gratis setiap hari Kamis. Sudah masuk pekan 19. Dan juga ada mulai Rabu kemarin, hari Rabu kemarin juga sudah dimulai makan gratis yang diadakan oleh BPKP Sumatera Selatan. Jadi kita mempunyai tiga makan gratis berturut-turut, yaitu Rabu, Kamis dan Jumat. Selanjutnya yang bertindak sebagai khotib dan imam salat kita pada siang hari ini adalah Al-Ustaz Ahmad Saferi SPD. Alhamdulillah beliau telah berdatang kita, dan juga yang jadi muazzin adalah Bapak Al-Muzani. Kemudian salat Jumat kita pada siang hari ini ditayangkan melalui akun YouTube MBR Bang Raya TV.
Kemudian terakhir kami mohon agar saf yang masih kosong agar segera diisi dan HP yang masih hidup agar di silent atau dimatikan. Hadirin, saat lagi khotib akan menaiki mimbar. Berkenan dengan ini Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man tawaddu'a fa ahsanal wudu'a tsumma atal jum'ah fastama'a wa ansad ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyaratu salasati ayyam wa man massal hasa faqad laqa." Barang siapa yang berwudu, ia menyempurnakan wudunya, kemudian ia mendatangi salat Jumat, kemudian saat khotib naik mimbar ia betul-betul mendengarkan dan diam, maka dosanya di antara hari Jumat ini dan Jumat pekan lalu ditambah 3 hari akan diampuni. Dan barang siapa yang bermain-main dengan benda-benda lain seperti tongkat atau HP, maka ia benar-benar melakukan perbuatan tercela lagi sia-sia. Hadis riwayat Muslim. Demikian laporan dari kami. Marilah kita siapkan jiwa dan raga kita untuk mendengarkan pesan-pesan dalam khutbah dan berusaha semaksimal mungkin agar tidak mengobrol, tidur atau bermain HP ketika khotib sudah naik mimbar. Lebih kurangnya memohon maaf. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والفضل والشرف. الحمد لله الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على حبيبنا وشفيئنا سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Kaum muslimin, jamaah Jumat, tuan-tuan yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari atas mimbar yang mulia dan penuh keberkahan ini, khotib sebagaimana biasanya mewasiatkan, mari kita senantiasa berusaha menjaga, merawat dan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah hadirin, dua perkara ini merupakan kunci untuk kita bisa meraih ketenangan dan juga kebahagiaan di dalam kehidupan. Rasa-rasanya tidak ada satu manusia pun di atas muka bumi ini yang tidak menginginkan hidupnya tenang dan bahagia. Termasuklah kita yang ada di masjid ini, tentulah sangat mengidam-idamkan hidup yang penuh dengan ketenangan dan juga kebahagiaan. Akan tetapi alangkah disayangkannya, begitu banyak manusia yang terkecoh, terlena, tertipu daya. Sebahagian ada yang beranggapan bahwa kebahagiaan itu kuncinya ada pada banyaknya harta. Maka ia akan berusaha sekuat tenaga selama hidupnya mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, bertujuan agar ia bisa bahagia. Sebahagian yang lain ada yang beranggapan kebahagiaan itu kuncinya ada pada tingginya pangkat, jabatan ataupun status sosial. Maka sama halnya ia akan berusaha sekuat tenaga selama hidupnya agar ia mendapatkan pangkat ataupun jabatan yang paling tinggi dalam kehidupan ini, semata-mata tujuannya agar ia bisa hidup bahagia. Akan tetapi masyarul hadirin, mari kita insyafi bersama bahwasanya sebanyak apapun harta yang mampu kita kumpulkan, setinggi apapun pangkat dan jabatan yang mampu kita gapai, tanpa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kesemuanya akan menjadi sia-sia. Jangankan hidup bahagia, sekedar hidup tenang susah ia peroleh. Maka jangan kita bingung ataupun heran kalau mendapatkan kabar pemberitaan ada orang yang hartanya banyak, pangkat dan jabatannya juga tinggi, tetapi lebih memilih mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Akan tetapi masyarul hadirin, sebaliknya, jikalau ada orang yang hidupnya sederhana,
atau bahkan mungkin serba kekurangan, tapi jika ia pandai menghiasi hidupnya dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, hal itu jauh lebih baik baginya dan lebih mendekatkannya pada ketenangan dan kebahagiaan baik di dunia terlebih nanti di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Adapun judul khutbah yang akan khotib sampaikan pada Jumat yang barokah ini adalah kewajiban umat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ada beberapa kewajiban umat ini atas diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang sudah sama-sama kita ketahui adalah kita wajib beriman bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita juga wajib mengimani bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah khatamul anbiya wal mursalin. Beliau adalah penutup para nabi dan rasul, sehingga sepeninggal beliau tidak akan ada lagi nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu masyaallah hadirin, ada satu kewajiban lagi yang nampaknya kewajiban yang ketiga ini banyak tidak disadari oleh umat, banyak belum disadari oleh kaum muslimin umat Nabi Muhammad SAW, yakni apa? Menumbuhkan di dalam hati kita rasa cinta yang besar kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Hal ini dilandasi oleh sebuah hadis yang Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidaklah beriman salah satu di antara kalian sampai ia mencintai aku melebihi kecintaannya kepada anaknya, kepada orang tuanya, kepada hartanya, bahkan kepada seluruh manusia. Ia lebih mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ma'asyarul hadirin, cinta yang dituntut atas umat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah cinta yang ala kadarnya, tetapi cinta yang begitu besar, bahkan mencintai Nabi Muhammad melebihi dari segala-galanya. Sehingga menjadi suatu pertanyaan, apakah kita umat akhir zaman ini yang telah berpisah 1400 tahun namanya dengan Nabi Muhammad mampu menghadirkan dalam hati kita rasa cinta yang sebegitu hebatnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Maka jawabannya wallahu a'lam bissawab. Akan tetapi masyarul hadirin, khotib hanya ingin menyampaikan bahwasanya sudahlah ada sekelompok manusia yang telah mengamalkan daripada hadis ini. Mereka mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada segala-galanya. Siapa sekelompok manusia ini? Mereka lah para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada harta telah dibuktikan oleh para sahabat dalam peristiwa hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Tidaklah sedikit para sahabat ketika hidup di kota Mekah, mereka memiliki harta yang berkecukupan, akan tetapi semua harta tersebut, baik perniagaan, harta benda, bangunan, perkebunan dan lain sebagainya, ditinggalkan begitu saja demi agar bisa hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah, agar bisa bersama-sama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak sedikit para sahabat yang tadinya kaya di kota Mekah menjadi fakir di kota Madinah, hingga dikatakan masyarakat Madinah saat itu disebut kaum Ansor, adalah kaum yang menolong. Siapa yang ditolong? Adalah para sahabat muhajirin yang berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada anak telah dibuktikan oleh sahabiah mulia yang bernama Summayyah binti Khayyat. Memiliki suami bernama Yasir, memiliki anak bernama Amr bin Yasir.
Dikisahkan Sumayyah dan keluarganya ini adalah dari kalangan budak Abu Jahal dan kroni-kroninya. Ketika diketahui bahwasanya Sumayyah, suami dan anak-anaknya telah mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka mereka ditawan dan disiksa dengan siksaan yang amat memedihkan. Lalu dikatakan kepada Sumayyah tatkala menyaksikan anaknya Amr bin Yasir disiksa, "Wahai Sumayyah, jika engkau mau meninggalkan Muhammad, maka akan kami tunda, akan kami hilangkan siksaan atas anakmu ini." Maka yang dikatakan oleh Sumayyah justru menguatkan daripada anaknya, "Wahai anakku Amr bin Yasir, bersabarlah, sesungguhnya penderitaan ini tidaklah lama lagi." Baginda Nabi Muhammad SAW telah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan jamuannya untuk kita sekeluarga. Subhanallah, ma'asyur hadirin. Mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada orang tua telah dibuktikan oleh sahabat mulia bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, seorang sahabat yang lahir di kota Mekah Al-Mukarramah, dikenal sebagai seorang pemuda yang berbudi pekerti luhur, seorang pemuda yang berakhlak baik, yang sangat mencintai dan memuliakan kedua orang tuanya, terkhusus memuliakan ibunya. Dan tatkala Sa'ad bin Abi Waqqas telah mengenal syariat, mengenal Nabi Muhammad SAW, ia pun memastikan untuk bersama-sama barisan Nabi Muhammad SAW. Maka tatkala sang bunda mendengarkan kabar keislaman daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, ia pun mengancam Sa'ad bin Abi Waqqas dengan satu gelas air yang berisi racun, lalu mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas agar ia meninggalkan Muhammad. Jika ia berkeras tetap bersama-sama Muhammad, maka sang bunda akan meminum gelas air yang berisi racun tersebut. Maka dengan berlinang air mata, Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan kepada ibundanya, "Wahai ibundaku, sesungguhnya tidak ada perempuan di atas muka bumi ini yang lebih aku muliakan daripada engkau. Tidak ada perempuan di atas muka bumi ini yang lebih aku cintai daripada engkau. Tidak ada perempuan di atas muka bumi ini yang lebih aku dengarkan perkataannya daripada engkau. Tetapi jika engkau menghendaki aku meninggalkan Muhammad SAW, jangankan dengan satu nyawa, wahai ibundaku, seandainya Allah Azza wa Jalla memberikan kepadamu 100 nyawa dan satu persatu nyawa itu berakhir di hadapanku, maka tetap tidak akan aku tinggalkan Muhammad SAW." Mencintai Nabi Muhammad bahkan melebihi daripada orang tua. Maka ma'asyur hadirin kaum muslim yang dimuliakan Allah, ketika ada salah seorang sahabat yang wajahnya nampak pucat dan badannya lesu berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW, maka ditanyakan oleh Rasulullah, "Mengapa? Apa yang menyebabkan sahabat ini menderita sakit?" Maka sahabat itu pun menjawab, "Ya Rasulullah, sudah beberapa hari aku tidak melihat wajah engkau. Inilah sesungguhnya yang menyebabkan aku menderita seperti ini ya Rasulullah." Subhanallah, masyarakat hadirin, betapa hebatnya kecintaan para sahabat. Beberapa hari saja tidak melihat wajah Rasulullah, maka mempengaruhi keadaan fisik mereka sampai mereka menderita sakit. Lalu Rasulullah melanjutkan, "Bukankah kita telah berjumpa saat ini wahai sahabatku?" Maka ia pun melanjutkan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kini aku memikirkan akhiratku." "Bagaimana dengan akhiratmu wahai sahabatku?" Ia pun mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau adalah Nabi dan Rasul, engkau pastilah masuk surga. Sedangkan aku manusia biasa, mungkin aku masuk neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ma'asyarul hadirin, bukanlah sahabat ini tidak mengetahui betapa pedih dan perihnya azab Allah di neraka, tetapi seolah ia ingin mengatakan, "Ya Rasulullah, apalah arti semua kepedihan azab tersebut, karena yang lebih pedih adalah ketika aku tidak bisa memandang wajahmu ya Rasulullah." Lalu ia pun melanjutkan, "Ya Rasulullah, seandainya karena keberkahan aku sebagai sahabatmu, aku dimasukkan Allah ke dalam surga, akankah surga kita sama ya Rasulullah?" Ma'asyarul hadirin yang dimuliakan Allah, bukan pula sahabat ini tidak mengetahui betapa hebatnya kenikmatan surga. Walaupun derajat yang paling rendah sekalipun, kenikmatannya bahkan tidak terlintas dalam akal fikiran kita. Tetapi seolah sahabat ini ingin mengatakan kepada Rasulullah Muhammad, "Ya Rasulullah, apalah arti semua kenikmatan surga
kalaulah tetap aku tidak bisa memandang wajah engkau. Maka Rasulullah pun terharu menyaksikan betapa hebatnya kecintaan sahabat ini kepadanya, sehingga Nabi SAW menyampaikan satu buah hadis yang dapat membuat sahabat ini dari orang yang paling sedih menjadi orang yang paling bahagia. Mudah-mudahan kita pun ketika mendengarkan hadis ini juga akan turut serta bahagia, di mana Nabi SAW mengatakan, wahai sahabatku, tenanglah engkau, al-mar'u fil akhirah ma'a man ahabba, al-mar'u fil akhirah ma'a man ahabba. Sesungguhnya seseorang nanti di akhirat akan bersama-sama dengan orang yang ia cintai. Sesungguhnya seseorang nanti di akhirat akan bersama-sama dengan orang yang ia cintai. Mudah-mudahan ma'asyur hadirin, meskipun cinta kita umat akhir zaman ini tidaklah sebesar cinta para sahabat kepada Rasulullah, tetapi walaupun cinta ini mungkin cinta yang ala kadarnya, mudah-mudahan cukup bisa membawa kita berjumpa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma aizal islam wal muslimin, Allahumma dafa'na wal muslimin minal bala' wal waba' wal fahsya' wal munkar wal zalazil wal mihan ma zuhara minha wa ma batan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin wal mustad'afina fi Gaza Filistin wa fi Rafah Filistin wa fi kulli Filistin ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin Hizbullah fi Lebanon wa Houthi Ansarullah fi Yaman wal mujahidina fi Iran wa fi Iraq wa fi Suriah wa fi kulli makana fi kulli zaman. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin khususan Zionis Israel lanatullah alaihim wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma syatid samlahum wa farriq jam'ahum wa zalzil aqdamahum ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma asghiri zalimin bizalimin, Allahumma asghiri zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa ala Muhammadin bil ummi wal alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wa baja'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim wa yashkurkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna
أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام الله عدمها ما دامت السماوات والأرض وجل من زول أهلها وجل من عبادك الصالحين استووا استقيموا واعتدلوا صفوفكم بين تسوية الصفوف من تمام الصلاة صلي الله أكبر الله لله كثير لوجه المجاهدين اسماتي شريف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله بسم الله لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى الله أكبر بفضله الله أكبر سبحان ربي الأعلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر بفضله. الله أكبر. سبحان ربي الله أكبر. التحيات الصلوات الطيبات لله رحمة الله بعد الله أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله اللهم صل إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله العظيم الحمد لله استغفر الله العظيم لا إله إلا الله. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله يا لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله مقصود لا إله إلا الله لا إله إلا الله عظيم لا إلا الله دائم لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وإلى بها نمس إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرامه من الآمنين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الفاتحة. أعوذ بالله. إياك نعبد